Shalom. Izinkan Tuhan menasihati kita. Katakan sama-sama dengan saya, semua fokus. Saya mau dinasihati Tuhan. 2, 3. Saya mau ditegur Tuhan. Dalam kitab Ibrani berkata, anak yang kukasihi, kutegur, kusesah, bahkan dihajar Tuhan. Itu bentuk tindakan Tuhan, saking sayangnya Tuhan sama kita. Nah, kita belajar malam hari ini, dari hal apa kita mau dinasihati. Yang mau dinasihati Tuhan, coba angkat tangannya. Mau saudaraku? Saudara semua boleh lihat saya. Mau saudara dinasihati Tuhan? Ya, coba kita belajar. Menjelang tahun 2020 ini habis, selalu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau? Sepanjang minggu di akhir bulan November, Tuhan berbicara tentang keintiman bagi kita. Tuhan mau mengupgrade hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan saudaraku, semakin intim kita dengan Tuhan, maka Anda akan semakin hormat sama Tuhan. Lihat, semakin dekat kita dengan Tuhan, akan semakin hormat dia sama Tuhan. Dalam hal apa? Segala hal. Ibadahnya pun makin hormat. Saya tidak maksud ada menegur orang tertentu di ibadah ini. Tetapi kalau seandainya saya ucapkan satu kata, bukan untuk menyinggung Anda. Sebab saya khotbah bukan untuk menyinggung, tapi tiba-tiba Tuhan taruh itu bisa di hati. Caranya Tuhan berbicara sama kita. Dalam minggu ini Tuhan taruh terus untuk kita ini berbicara tentang keintiman. Intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, garis bawahi, akan semakin hormat kita sama Tuhan. Itu pasti. Kalau kita sudah menghormati Tuhan, lalu ada sesuatu di hati Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada kita. Namanya perkenanan Tuhan. Tema yang saya berikan kepada kita malam hari ini, perhatikan. Berkenan di hati Tuhan. Katakan sama-sama, berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah hadirat Tuhan atau pribadinya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Perkenanan itu bisa kita dapatkan nanti kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tidak lama lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Yang bisa melihat dia kelak bukan gereja atau pelayan Tuhan yang sibuk di pelayanan. No. Tetapi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Kita belajar malam hari ini. Perkenanan Tuhan itu adalah hadirat Tuhan atau pribadi Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jadi waktu Tuhan sepenuhnya berkuasa di hati kita, perkenanan Tuhan turun atas kita. Wajarlah Tuhan bilang dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar apa? Kehidupan. Kalau hati kita ini beres, semua hidupnya pasti beres. Pasti beres. Keuangannya pasti beres. Caramu bicara pasti beres. Berpikir pasti beres. Cara melihat pun pasti beres. Langkah-langkahnya pun pasti beres. Kuncinya di sini. Perkenanan Tuhan pun kita dapatkan waktu Tuhan atau hadirat Tuhan nyata dalam hidup kita. Seandainya Bapak Ibu dengar khotbah saya ini, tapi di hatimu ada ganjalan terhadap seseorang, tidak mungkin saudara mengalami perkenanan Tuhan. Ada satu dosa atau tabiat yang Anda simpan rapat-rapat, tetapi terus kita berbicara tentang hal-hal yang rohani, tidak bisa berkenan. Tuhan tidak bisa disogok dengan harta, tapi Tuhan itu bisa kita dekati, bisa kita raih hati Tuhan waktu Tuhan ada di hati kita. Amin.
2 Korintus 6 ayat 2. Yang mau berkenan kelak di mata Tuhan. Kita baca dengan kuat. Apa janji Tuhan bagi kita? 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Waktu saya persiapkan khotbah ini, waktu saya baca kata hari ini berarti Tuhan mau setiap hari kita berkenan di mata Tuhan. Banyak orang hanya mampu berkenan waktu dia pelayanan. Waktu dia udah mulai pakai dasi, waktu dia melayani seperti ini, waktu dia baru khotbah baru dia mampu berkenan. Ternyata keliru. Kita berkenan setiap hari. Waktu Tuhan berkenan di hati kita setiap hari, maka ada penyelamatan dalam hidup kita dan rumah tangga kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak kita tahu kapan. Tetapi kalau setiap hari kita berjaga-jaga, setiap hari, nanti malam lagi tidur kita pules-pulesnya, bisa dia datang. Kalau dia datang kita nggak berkenan, maaf, kita tidak bisa berjumpa dengan dia. Tuhan yang janji untuk kita bisa berkenan, untuk kita bisa mengalami perkenanan Tuhan, dibutuhkan iman yang teguh. Katakan iman yang teguh. Iman yang teguh. Untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami perkenanannya, dibutuhkan iman. Coba kita belajar apa definisi iman menurut Alkitab. Ibrani 11 ayat 1, orang-orang yang beriman baca dengan iman. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk kita bisa mengalami perkenanan Tuhan dibutuhkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa sih yang Bapak Ibu harapkan di menjelang tahun 2020 ini habis? Banyak ya. Banyak ya. Apa sih yang kita harapkan di awal tahun 2021 kelak? Banyak permintaan kita. Tuhan janji loh. Apa yang kau harapkan? Bangkitkan imanmu. Sesuatu yang tidak kita lihat, Tuhan bilang ada. Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat ada. Oleh sebab itu perlu kita mengalami perkenanan Tuhan. Supaya kita bisa mengalami perkenanan Tuhan, kita memerlukan iman. Mengapa perlu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 kita baca, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang mau dapat upah? Bapak Ibu lihat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi gini, kita melayani Tuhan tanpa iman tidak ada gunanya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya gini, barang siapa datang kepada Allah, barang siapa datang melayani Tuhan tanpa iman, zero. Saudara percaya ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kita? Amin. Siapa yang percaya? Coba angkat tangannya. Hati-hati Anda mengangkat tangan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya ada Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, Anda beribadah harus hormat. Saya tidak suka orang kalau beribadah sambil main handphone, jujur. Kalau engkau percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita, ibadahmu hormat. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, kalau saya lagi khotbah di sini dalam Tabernakel Musa,
ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang. Kalau saya khotbah di sini ada dosa, seketika aku mati di tempat ini. Demikian juga kalau saudara beribadah, melayani, tetapi masih ada dosa, seketika kalau masuk ruang Maha Kudus. Kalau saudara percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita, harusnya makin hormat loh. Kenapa saudara percaya ada Tuhan? Apa bisa Anda melihat Tuhan seperti Anda melihat saya? No. Tuhan itu bisa kita lihat karena iman. Kalau saudara percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita, harusnya kita makin hormat beribadah. Makanya dikatakan dalam Alkitab, kita beribadah kepada Tuhan harus disertai dengan rasa hormat dan takut. Kita pernah memiliki pengalaman waktu kita belum bertobat, waktu ujian sekolah. Karena kita nggak tahu, harinya kita nyontek, ingat gak? Selama nggak ada guru pengawas kita nyontek, tetapi disertai dengan rasa takut ketahuan. Kalau ketahuan apes, batal semuanya. Coba kalau kita beribadah seperti itu, hormat kita sama Tuhan di mana? Jangan keraskan hati kita, berulang-ulang dosa ini terus terjadi. Saya rindu saudaraku kita beribadah sungguh-sungguh, hormati Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, disertai dengan rasa hormat dan takut. Karena Tuhan gak kelihatan. Sorry, sini Joy. Live streaming ini ada deh. Ini Joy, sendanya dia nih. Kalau dia pukul saya begini, saya lihat dia. Kalau dia pukul saya, bisa saya apa? Saya tangkis, betul gak? Akhirnya saya tangkis, kenapa? Saya lihat dia. Tetapi Tuhan yang kita sembah tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau dia jahat bisa ditabok kita. Tetapi kenapa? Terima kasih. Kenapa Tuhan gak pernah langsung giniin kita? Sayang dia sama kita. Tapi jangan mentang-mentang dia baik, keterlaluan kadang sikap kita di dalam beribadah. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, hari demi hari kita makin jatuh cinta dengan Tuhan, makin hormat kepada Tuhan karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Selama kita belum berkenan di hadapan Tuhan, setiap doa, pujian, penyembahan, dan pelayanan kita, saya kasih warna beda, sangat jelas tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang membuat sehingga persembahan kita tidak berkenan di mata Tuhan? Yang pertama kita baca 2-3. Dosa. Jelas. Dosalah yang membuat kita tidak berkenan di mata Tuhan. Berbicara dosa enggak mesti membunuh, enggak mesti berzina. Coba kita jujur, dosa di tengah-tengah ibadah itu apa sih? Apakah di sini masih ada perampok? No. Dosa apa yang sering di tengah-tengah ibadah? Coba. Dosa apa yang paling sering terjadi di ibadah? Orang kadang anggap itu nggak dosa, itu dosa. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan tanpa iman itu dosa. Berkhotbah, mimpin pujian, beribadah, semua udah serba terbiasa, tidak dengan iman lagi. Pada hakikatnya mati. Dosa harus kita buang. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Tuhan. Begitu akrabnya Adam dan Hawa, bisa bercanda, bisa pelukan, bisa cubit-cubitan mungkin. Tetapi di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan. Bahkan dikatakan diusir dari, bukan cuma terpisah, diusir dari Taman Eden. Apa arti kata diusir? Berarti orang yang hidup dan menikmati dosa, dia tidak akan pernah betah dalam hadirat Tuhan. Selama ada dosa dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik sama Tuhan.
Kalau mau dosa kita diampuni, 1 Yohanes 1 ayat 9, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala dari kejahatan segala kejahatan. Yang mau diampuni Tuhan dosanya, katakan amin. Amin. Bagaimana caranya? Mengaku. Kalau Anda ikut seminar pria sejati, baru Anda sampai di tempat seminar, langsung ada satu spanduk yang besar dibuat di pintu gerbang. Kata-katanya begini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Lalu di bawahnya, pengakuan penyelesaian. Sebesar apapun dosamu, kelemahanmu, kalau malam hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Aku mau janji mulai hari ini, aku mau serius, sungguh-sungguh dengan Engkau. Menyembahmu serius, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Lihat, tangan Tuhan terbuka bagi kita. Waktu itulah saudara dan saya mengalami perkenanan Tuhan. Yang kedua sekaligus yang terakhir, apa yang membuat kita sehingga tidak bisa mengalami perkenanan Tuhan? 2, 3, hindari ketawaran hati. Amsal 24 ayat 10, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hati-hati dengan ketawaran hati. Hati-hati saudaraku dengan ketawaran hati. Jangan biasakan beribadah, melayani dengan ketawaran hati. Kalau orang yang melayani dengan ketawaran hati, semua akan dilakukan dengan serba biasa. Memang dia hadir di ibadah, tetapi beribadah serba biasa. Tidak dilakukan lagi dengan cinta. Karena Alkitab berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Tuhan gak bilang gak ada, ada tapi kecil. Memang masih ada di gereja, melayani masih tetap, tetapi semangatnya kecil. Kecil artinya apa? Semua dilakukan dengan serba biasa. Dan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Berkatnya juga biasa, damai sejahteranya juga biasa. Berbuat dosa pun dia jadi biasa. Berbuat dosa dia nggak takut lagi, serba biasa. Bohong pun sudah biasa. Karena kecil kekuatannya. Kalau kata kecil ini sinetnya apa? Imun rohaninya menurun. Kalau imun tubuhmu menurun, maka gampang sakit. Kata kecil, imun rohaninya menurun. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Ketawaran hati kalau tidak segera, garis bawahi segera, diatasi, sangat berbahaya buat kehidupan jasmani dan rohani kita. Ketawaran hati, hatilah yang membuat kita tidak pernah mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa hari ini orang semua serba biasa? Memang dia ada di rumah Tuhan, ke gereja tetap, tetapi semua serba biasa. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Masa mau kelas 1 terus? Kelas 1, kelas 2, 3, 4. Setiap saat ada Tetapi kenapa enggak ada peningkatan? Jawabannya, sedang mengalami ketawaran hati. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami ketawaran hati? Jangan fokus terus dengan apa? Masalah atau kelemahan kita. Itulah yang membuat kita jadi tawar hati. Ayo bilang kiri kanan, bangkit. Bangkit. Jangan tawar hati. Jangan tawar. Cara yang paling efektif untuk mengalahkan ketawaran hati adalah dengan cara apa? Berjuang, katakan berjuang. Berjuang. Kita belajar dan saya akhiri di sini. Kita belajar dari satu pribadi yang tingkat kejahatannya luar biasa. Namanya siapa? Sakeus. Di dalam Lukas 19, saya buat di sini begini Bapak Ibu. Sakeus harus berjuang untuk melihat Yesus, walaupun Sakeus memiliki kelemahan, yaitu apa kelemahannya? Apa kelemahan Sakeus? Apa kelemahannya? Pendek. Badannya pendek. Sakeus itu badannya pendek. Badan pendek itu banyak pengertiannya. Minder, merasa tidak mampu. Kayaknya nggak tercapai, bro. Kayaknya target tahun ini nggak tercapai. Siapa bilang dalam 2 menit, 1 menit Tuhan bisa rubah?
Jangan selalu Anda apatis, pesimis terus, tetapi harus optimis. Sakeus juga waktu dia lihat ada Yesus, dia mau lihat Yesus. Setiap di jalan di tengah-tengah keramaian, nggak mampu karena dia badannya pendek. Selalu dia bertemu dengan pantat orang terus yang ditemui dia. Lalu ternyata dia nggak habis akal. Sakeus sangat sadar bahwa dia punya kelemahan berbadan. Lalu Sakeus apa? Berjuang untuk bisa melihat Yesus. Katakan berjuang. Itu ditulis dalam Lukas 19 ayat 3, kita baca 23. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang sebab badannya pendek. Dia coba nggak mampu. Mungkin saudara sudah mencoba banyak hal di tahun ini, gagal terus. Apa yang Sakeus lakukan harus kita lakukan. Berjuang, katakan berjuang. Berjuang. Apa yang dilakukan Sakeus? Lukas 19 ayat 4, 23. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia berlari, katakan berlari. Berlari. Katakan berlari. Tidak zamannya lagi kita jalan, tapi berlari. Itu berbicara rohnya menyala-nyala. Kalau mau di tahun 2021 kita mengalami sesuatu yang luar biasa, udah saatnya kita memiliki roh yang menyala-nyala. Katakan berlari. Berlari. Makna rohani memanjat pohon ara, lalu dipanjat dia pohon ara, dipanjat saudaraku. Makna rohaninya apa? Harus ada usaha, keinginan terus menerus untuk naik ke atas gunung Tuhan. Maaf, orang yang tawar hati biasa di tempat yang dangkal. Tetapi orang yang rohnya menyala-nyala, kesukaannya naik ke atas gunung Tuhan. Sebab gunung Tuhanlah kelihatan segala sesuatu. Kalau di bawah banjir datang, cepat mati. Apa dampak perjuangan Sakeus? Sakeus mengalami perkenanan Tuhan. Akhirnya apa? Waktu dia naik ke atas pohon, walaupun badannya pendek, waktu itu Sakeus berada di posisi yang paling tinggi. Badan pendek itu kelemahan. Mungkin selama tahun 2020 kita berkata, gagal dan gagal, nggak mampu. Dia lebih hebat daripada saya. Dia lebih hebat daripada saya. Berhenti menghukum diri sendiri. Perkatakan yang baik buat dirimu. Walaupun tahun ini aku gagal, sepertinya pendek seperti Sakeus, tapi aku percaya tahun 2021 kelak, bahkan sebelum tahun 2020 habis, aku percaya waktu aku memanjat pohon naik ke atas gunung Tuhan, lalu Tuhan tinggal di rumahku. Yang paling indah dalam hidup ini waktu Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah tanggamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Jokowi datang ke Jambi tinggal di rumah saya, maka Rinaldo akan dipandang orang di Jambi ini. Kenapa ditinggal di situ? Dan itu yang dialami Sakeus. Padahal Sakeus itu dibenci orang karena dia jahat dalam hal uang. Tetapi waktu dia di tempat yang tinggi memanjat pohon ara, lalu apa yang Tuhan katakan kepada Sakeus? Ayat 5 dan 6, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Siapa yang mau Yesus tinggal di rumahnya? Siapa yang mau mengakhiri tahun 2020? Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah bisnismu, di tengah-tengah pelayananmu. Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah tanggamu. Yang mau pulang kampung pun Tuhan tinggal di tengah-tengah mobilmu. Engkau selamat, dilindungi, dijagai karena Tuhan turun di sana. Waktu Tuhan turun di tengah-tengah rumah Sakeus, geger. Yang tadinya orang menganggap Sakeus orang gak benar, di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Tahu dosa Sakeus? Sakeus adalah pribadi yang mata duitan. Ini lebih daripada rentenir. Tapi di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tinggal di rumahnya. Ayat berikutnya, di situ dia ketemu muka dengan Yesus. Lalu Alkitab berkata, Sakeus bertobat. Tindakan Sakeus waktu sudah bertobat apa? Semua harta yang kuambil harta orang, sekarang kupulangkan berapa? 4
kali lipat dikasih kepada orang-orang yang diambil dulu. Dahsyat. Orang yang berubah, orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, hidupnya berubah. Makanya gini, saya ragu setiap orang tiap minggu beribadah, terus menerus beribadah, tetapi nggak ada progres. Datang begitu, pulang pun begitu. Saya rindu jemaat di tempat ini, pengerja, semua pelayan, atau dimanapun saudara berada. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan tinggal di tengah-tengah hidupmu. Akan ada progres rohanimu. Amin. Hari demi hari makin jatuh cinta sama Tuhan. Yes. Tuhan makin besar, kita makin kecil. Kata-kata terakhir saya buat begini, 2-3 kita baca. Perkenanan Tuhan itu adalah waktu Tuhan mau tinggal dan betah di hati kita. Waktu Tuhan tinggal dan betah di hatimu. Waktu Tuhan tinggal di rumah Sakeus, bahkan Yesus pun betah di sana. Sakeus mengalami perkenanan Tuhan. Saya berdoa, biarlah Tuhan tinggal di tengah-tengah rumah tanggamu, Amin. bisnismu, karirmu. Kuncinya 2, selesaikan dosa. Yang kedua, hindari ketawaran hati. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Kita bangkit bersama-sama.